Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai supply chain management dengan dosen pengampu Bapak Juli Ismanto, SKM, MM, MAK. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sakila Di Cahya. Saya Diana Eli Alifatujana. Saya Narta Maretika. Saya Sheni Syahreza. Saya Siva Adriski Mardiana. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Analisa observasi lapangan dalam industri baik barang maupun jasa dalam konteks supply chain management atau SCM. Nah, definisi supply chain management atau SCM yaitu merupakan serangkaian aktivitas terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen akhir. SCM ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan baik di sektor barang atau manufaktur maupun jasa. Tujuan observasi lapangan supply chain management ini yaitu pertama, mengidentifikasi alur dan aktivitas utama dalam rantai pasok. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi proses SCM. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan di lapangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja SCM. Yang terakhir yaitu menganalisis kinerja supplier, manufaktur, distributor, dan layanan pelanggan. Lanjut ke fokus observasi lapangan pada industri barang. Pada industri barang seperti manufaktur, produksi, distribusi fisik, SCM biasanya berfokus pada pertama, sumber bahan baku seperti siapa suppliernya, bagaimana kualitas bahan bakunya. Yang kedua, proses produksi seperti bagaimana alur produksi, apakah ada bottleneck atau pemborosan. Yang ketiga, manajemen persediaan seperti apakah menggunakan metode just in time atau stock buffer. Yang keempat, distribusi produk, seperti bagaimana logistiknya, pakai warehouse sendiri atau pihak ketiga. Yang kelima, pengelolaan hubungan dengan supplier, seperti apakah ada kontrak jangka panjang, apakah hubungan supplier-customer bersifat kolaboratif. Lanjut ke hasil observasi lapangan pada industri barang. Pertama, observasi menunjukkan bahwa hubungan dengan supplier sangat krusial untuk melancarkan pasokan bahan baku. Yang kedua, permasalahan umum yang sering ditemukan yaitu penggunaan alat tradisional, koordinasi manual, dan kurangnya integrasi data yang menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, pengukuran kinerja rantai pasok dibutuhkan untuk mengidentifikasi titik kritis dan memastikan strategi peningkatan daya saing berjalan efektif. Yang keempat, pentingnya manajemen persediaan, aliran informasi, dan interaksi dengan pemasok serta distributor. Kendala yang sering muncul adalah koordinasi antar departemen dan pengelolaan risiko rantai pasok. Yang kelima, ada implementasi teknologi informasi dan aplikasi online sangat direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, serta mempercepat proses dan distribusi. Pada fokus observasi lapangan dalam industri jasa. Pada industri jasa, seperti rumah sakit, perhotelan, dan transportasi, SCM berfokus pada yang pertama, penyediaan barang pendukung jasa. Bagaimana halte mengelola pasokan makanan, linen, alat kebersihan. Yang kedua, pengelolaan layanan pendukung, misalnya outsourcing, laundry, cleaning service. Yang ketiga, koordinasi antar departemen. Seberapa cepat informasi berpindah, efisien tidak. Yang keempat, responsivitas terhadap permintaan. Bagaimana cara mengatur supply berdasarkan permintaan pelanggan yang fluktuatif. Yang kelima, manajemen teknologi informasi. Penggunaan sistem ERP, CRM untuk memperlancar operasional.
Hasil observasi lapangan pada industri jasa. Yang pertama, dalam industri jasa, SCM lebih menitik beratkan pada pengelolaan aliran informasi, pelayanan pelanggan, dan koordinasi antar unit layanan. Yang kedua, efektivitas SCM di jasa sangat dipengaruhi oleh kecepatan respon, ketepatan waktu layanan, dan kualitas komunikasi antar pihak. Dan yang terakhir, studi kasus pada perusahaan jasa menunjukkan bahwa integritas sistem informasi dan kolaborasi dengan mitra sangat penting untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan mengurangi keterlambatan layanan. Selanjutnya yaitu keuntungan melakukan observasi lapangan dalam industri, baik barang maupun jasa dalam konteks supply chain management. Yang pertama itu data kualitatif yang kaya, yaitu memberikan data kualitatif yang tidak dapat diperoleh melalui survei atau analisis data saja. Lalu ada identifikasi masalah dengan memungkinkan pengidentifikasian masalah yang tidak terlihat dalam data statistik. Lalu perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan mendorong perbaikan berkelanjutan, memberikan wawasan yang dapat langsung diterapkan. Terus ada pemahaman mendalam dengan memberikan wawasan langsung tentang proses dan interaksi dalam rantai pasok. Dan yang terakhir ada responsivitas, yaitu membantu perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perubahan pasar. Adapun perbedaan SCM pada industri barang dan jasa. Yang pertama itu fokus utama dalam perusahaan manufaktur, yaitu ada aliran barang, produksi, dan distribusi. Sedangkan fokus utama dalam industri jasa, yaitu aliran informasi, pelayanan, dan waktu. Lalu selanjutnya yang kedua ada tantangan utama dalam perusahaan manufaktur, yaitu ada koordinasi fisik, stok, dan logistik. Sedangkan tantangan utama dalam industri jasa, yaitu responsivitas, komunikasi, dan kualitas. Lalu yang ketiga ada peran teknologi dalam perusahaan manufaktur, yaitu ada otomasi produksi dan tracking logistik. Sedangkan peran teknologi pada industri jasa ada sistem informasi layanan dan CRM. Lalu yang terakhir ada pengukuran kinerja. Dalam perusahaan manufaktur ada lead time, biaya, stok, dan OTIF. Sedangkan pada industri jasa yaitu ada kepuasan pelanggan dan waktu layanan. Selanjutnya, yaitu tantangan dalam melakukan observasi lapangan supply chain management atau SCM. Yang pertama adalah waktu dan biaya. Observasi lapangan sering memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, yang dapat menjadi kendala bagi perusahaan yang memiliki anggaran terbatas. Yang kedua, keterbatasan akses. Dalam beberapa kasus, pengamat mungkin tidak dapat mengakses semua area atau proses yang relevan, sehingga mengurangi kelengkapan data yang diperoleh. Yang ketiga, kesulitan dalam menganalisis data, mengolah dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari observasi lapangan bisa kompleks, memerlukan keterampilan analitis yang baik untuk menarik kesimpulan yang tepat. Kemudian kesimpulannya adalah observasi lapangan dalam industri barang dan jasa supply chain management atau SCM sangat penting untuk memahami kondisi atau alur nyata proses operasional. Melalui observasi, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas layanan atau produk. Meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti akses terbatas, kompleksitas proses, biaya tinggi, dan potensi bias data, observasi tetap memberikan data yang lebih akurat daripada hanya mengandalkan laporan, sehingga menjadi alat efektif untuk mendorong perbaikan supply chain dengan perencanaan dan metode yang tepat. Secara keseluruhan, observasi lapangan membantu perusahaan menjadi lebih responsif, efisien, dan kompetitif. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.